juga berusaha untuk menjadikannya uswah ya. Jadi bukan cuma wah, tapi harus sampai ke uswah. Ya, jadi kekaguman itu harus kita lanjutkan menjadi keteladanan ya, meneladani beliau, termasuk dalam hal pengasuhan. Ya, sekali lagi terima kasih karena sudah bergabung dan semoga malam ini ya, pada malam ini kita bisa belajar spesifiknya tentang bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak-anaknya. Dan mungkin sebenarnya Rasulullah itu bukan cuma mendidik anak-anaknya, tapi juga mendidik anak-anak pada zamannya ya kan, karena ada juga para sahabat Rasul yang saat itu usianya masih anak-anak ya, seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib yang usianya jauh di bawah Rasulullah, dan mereka juga adalah anak-anak pada zaman Rasulullah ya. Nah, kita bisa nanti belajar juga tentang bagaimana Rasulullah dalam mendidik ya. Nah, oh ya, yang belum bisa bergabung ya, semoga nanti bisa mendapatkan link ke rekaman dari malam ini ya. Baik, sekali lagi mungkin Ustadz Abe, Kang Abe udah standby? Siap. Alhamdulillah. Baik, kita insya Allah akan segera mulai. Sebentar ya, kita cari dulu. Nah, ini dia Ustadz kita. Yang Kang Abe sehat? Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak? Alhamdulillah jelas, insya Allah. Terdengar ya di semuanya ya. Yang kurang jelas suara dari Zoom-nya mungkin coba diperbaiki jaringannya ya. Baik, insya Allah sekarang ini udah sekitar 110 ya pesertanya ya. Karena duanya lagi ya saya dan Kang Abe. Jadi insya Allah kita mulai ya kepada Bentar. Baik. Insya Allah kita mulai. Sebentar ya. Ya, betul. Sebentar. Oh ya, ada satu hal yang hampir lupa nih. Nah, kita akan tonton dulu video singkat ya. Kita akan simak dulu video singkat tentang derajat manusia di sisi Allah. Sebentar. Sebentar ya, kita tunggu dulu nih videonya. Oke, ya. Kita langsung aja ya. Videonya nanti kita cari di sela-sela waktu. Kang Abe, untuk waktunya kita persilakan. Baik. Berapa menit kita sampai subuh? Sebentar. Ya. Cek sound lagi, Kang Abe. Cek, tes. Suara saya jelas? Ya. Insya Allah jelas. Sip. Alhamdulillah. Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, syukur kita panjatkan karena kita masih terus diberi kesempatan ya. Sekarang sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 ya, tanggal 12 Ramadan, Masya Allah. Begitu cepat
hari-hari bulan Ramadan ini berlalu. Benar apa yang Allah firmankan, ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan ini hari-hari yang cepat, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang bisa dihitung. Rasanya baru kemarin kita munggahat, baru kemarin kita awal tarawehan, sekarang sudah hampir setengah bulan. Semoga 11 hari yang sudah berlalu semua di 12 ya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dicatat sebagai amal soleh dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan besok selalu lebih baik dari hari sekarang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cerita tentang atau berbicara tentang pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, memang saya ada di posisi yang sama-sama belajar dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semuanya. Karena tidak akan pernah habis untuk terus digali tentang perjalanannya Rasulullah, keteladanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada ilmu baru dengan bertambahnya waktu. Selalu relevan dengan waktu, kapanpun, dimanapun, selalu bisa diaplikasikan. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya di sini berbicara sebagai orang yang bukan sudah mengerjakan 100% apa yang dicontohkan oleh Nabi, tapi di posisi yang sama-sama belajar dan mengajak, yuk sama-sama kita teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mungkin saya yang diminta untuk berbicara, mungkin ke depan saya yang akan mendengarkan Bapak dan Ibu juga. Ya, kita sama-sama melahirkan generasi terbaik untuk Islam. Kita sama-sama memberikan kebanggaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada rasa cinta yang tumbuh di anak-anak kita, bukan hanya kepada orang tuanya, tapi juga kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya ini di luar tema sedikit. Malaikat Jibril pernah menyandingkan tiga hal. Yang pertama tentang Ramadan, yang kedua tentang birrul walidain, yang ketiga tentang Rasulullah dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril begini, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak jadi jalan baginya masuk surga. Celakalah orang yang mendengar namamu disebutkan tapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tentang Ramadan, yang kedua tentang birrul walidain, yang ketiga tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan dan salawat kita kepadanya. Ini tiga hal yang saya kira malam ini berkumpul dalam satu momen. Mudah-mudahan dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin berbakti kepada orang tua dan anak kita pun mengikuti baktinya kepada kita. Sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu, teman-teman yang Allah muliakan. Tadi Dr. Tandri ya sudah menyampaikan bahwa Rasulullah itu bukan sekedar wah tapi juga uswah, kekaguman yang harus jadi bahan bakar untuk keteladanan. Bukan sekedar kagum, tapi juga meneladani. Hanya meneladani itu ada apa namanya, ada syaratnya, ada rukunnya.
hanya orang yang memenuhi rukunnya yang bisa meneladaninya. Hanya orang-orang yang memenuhi 3 rukun, ada 3 rukun meneladani Nabi. Kalau ada 3 rukun ini, insya Allah kita dimudahkan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja rukunnya? Yang pertama, orang yang benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari rahmat Allah, yang dia cari ganjaran dari Allah, yang dia cari pahala dari Allah, yang dia cari ridho dari Allah. Kalau ini yang dicari, maka insya Allah kisah Rasulullah akan berubah menjadi keteladanan bagi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini, rukunnya niatkan untuk mencari ridho Allah, rahmat Allah, ganjaran dari Allah, ampunan dari Allah. Yang kedua, orientasinya adalah ukhrawi. Orientasinya adalah akhirat. Sulit kita mencari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dirasa berat kalau orientasi kita terlalu duniawi atau kental dengan nuansa duniawi. Ya. Tidak ada aura ukhrawinya. Itu yang kedua. Yang pertama, mencari Allah. Yang kedua, orientasi ukhrawi. Dan yang ketiga, hadirin yang Allah muliakan, yang ketiga ini semangat untuk selalu mengingat Allah. Semangat untuk selalu zikrullah. Mengingat Allah dalam berbagai momen. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya, surat ke-33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman, bagi siapa uswatun hasanahnya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Nabi akan menjadi uswatun hasanah bagi orang-orang yang mengharap kepada Allah, mengharap kehidupan akhirat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak rukunnya harus kita penuhi. Mudah-mudahan sesederhana apapun kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan akan berubah jadi keteladanan dahsyat yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hal yang pertama, rukun-rukunnya kita coba untuk penuhi. Yang kedua, keteladanan yang kita akan usahakan untuk kita aplikasikan adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar kepada anak atau pendidikan kepada anak. Dan tadi sudah disinggung ya oleh Dr. Tandri bahwa anak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 2 setidaknya. Terbagi menjadi 2. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Siti Maria. Totalnya 7. Yang pertama ya Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulthum, yang keenam Fatimah, dan yang ketujuh Ibrahim. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Siti Maria binti Syam'un Al-Qibtiyah. Nah, bagaimana dengan anak ideologis? Siapa yang dimaksud anak ideologisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
semua orang yang beriman, terlepas dari berapapun usianya, mereka adalah anak ideologisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk anak ideologisnya. Abu Bakar termasuk anak ideologisnya. Walaupun Abu Bakar mertua Nabi, selama orang beriman dan umat Nabi, semua umat Nabi yang beriman adalah anak ideologisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya kalau orang yang beriman itu adalah anak ideologisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-6, memang tidak secara eksplisit, ya, Allah menegaskan Nabi adalah ayah ideologis orang beriman. Nggak begitu kalimatnya. Tapi bisa difahami demikian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa istrinya Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Kalau istrinya Nabi adalah ibunya orang beriman, berarti nabinya bapak ideologis. Bapaknya orang yang beriman. Bukan bapak biologis, tapi bapak ideologis. Jadi kalau disebut keturunan, ya keturunan secara ideologis lah, kurang lebih begitu. Kalau keturunan biologis, ya kita sadar diri lah, hidung kita nggak mancung, hidung kita pesek. Terus apa hubungannya dengan keturunan Nabi? Nah, hadirin yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, sehingga mengangkat tema Rasulullah mengajar, Rasulullah mendidik, Rasulullah memperlakukan anak, ya kita bisa bagi jadi dua atau kita satukan juga nggak masalah. Semua interaksi Rasulullah kepada umatnya adalah bentuk dari pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi kita sampaikan rukun keteladanan. Kemudian poin yang kedua, siapa yang dimaksud dengan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biologis dan ideologis. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan dari ajaran Al-Quran. Ya. Sehingga tafsir Al-Quran yang paling real adalah sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Yang sempurna mengamalkan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahui tafsiran Al-Quran dalam sirah nabawiyah? Al-Quran itu akan lebih mudah difahami. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan Al-Quran akan lebih mudah difahami saat kita mengkaji, mendalami, mempelajari sirah nabawiyah. Disinilah kita menemukan urgensi dari sirah nabawiyah dan kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Ketika Ramadan ini bulan Al-Quran, ya, mempelajari sirah nabawiyah, kita niatkan untuk mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Sehingga tidak ada yang bertentangan antara metode, kurikulum, dan ya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, misal contoh kecil. Kalau metode pendidikan luar, misalnya, menyebut bahwa jangan mengucapkan kata jangan, misal. Jangan ucapkan kata jangan kepada anak kita. Jangan ucapkan jangan. Benarkah
metode seperti ini? Sesuaikah dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sejalankah dengan Al-Quran? Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, parameternya ya, kita boleh belajar dari teori-teori yang lain, ya metode-metode pendidikan kita dengarkan, kita simak, tapi tetap filternya adalah Al-Quran, filternya adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah dalam pendidikan anak tidak boleh mengucapkan kata jangan? Salah satu kisah pendidikan anak di dalam Al-Quran yang paling populer, ya, yang paling masyhur, kisah Luqmanul Hakim. Silahkan dibuka lagi oleh kita surat Luqman, ya. Surat Luqman ketika beliau menasihati anaknya. Setidaknya kita akan menemukan 3 kata jangan. 3 kata jangan Luqman mengucapkannya kepada anaknya. 1 dalam masalah akidah, 2 dalam masalah muamalah, yang ketiga dalam masalah hubungan dengan orang tua. Jangan, jangan, jangan. 1 kata Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Ada padanannya dari la tusyrik billah adalah wahidillah. Esakkanlah Allah. Itu kan sinonimnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bukan dengan kalimat afirmatifnya, tapi dengan kalimat negasinya. La tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah. 1. Yang kedua, saat menasehati hubungan dengan orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan engkau taati kedua orang tuamu kalau mereka mengajakmu berbuat syirik. Kalau mereka memaksamu mempersekutukan Allah, fala tuti'huma. Jangan ditaati. Yang ketiga, dalam muamalah, ya, dalam berinteraksi dengan sesama. Kata Luqman kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Waqsid fi masyika waghdud min sautika fa inna ankaral aswati la sautul hamir. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan pipimu kepada orang, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau ya berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berkali-kali Luqman menasihati anaknya dengan kalimat jangan, 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 jangan. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga kita ya sebagai orang yang beriman tentu punya referensi, punya dasar bahwa ya, suara saya jelas? Jelas, jelas, Kang. Jelas ya, kita lanjut. Baik. Sehingga pegangan yang kuat ini ada contohnya di dalam Al-Quran yang diabadikan, membuat kita jauh lebih yakin. Oh, nggak masalah kita mengucapkan kata jangan. Kalau ada yang berargumentasi misalnya, Ustadz, tapi kan kata jangan itu kayaknya terlalu keras. Sepertinya terlalu kasar. Lebih baik menggunakan sinonim yang lain. Punten, maaf. Contoh. Mana yang lebih halus? Jangan taati atau durhakai. Saya yakin, saya kira kita akan merasa ini memang feeling mungkin ya. Akan lebih lembut, lebih halus kalimat jangan taati kedua orang tuamu kalau mereka memaksa berbuat syirik kepadamu. Kalau
perintahnya itu, kalau kedua orang tuamu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fa'sihima. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka durhakailah mereka berdua. Rasa-rasanya jauh lebih lembut, jangan ditaati. Ternyata tidak selamanya kata jangan itu kasar, keras, dan seterusnya. Bahkan lebih lembut, fala tuti'huma daripada fa'sihima. Jangan ditaati daripada durhaka. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari tema kita, materi kita malam hari. Yang keempat, nah kita masuk ke intinya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, how-to-nya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, mengajar kepada anaknya ataupun kepada anak-anak yang ya, anak-anak ideologisnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cuplik lah ya beberapa kisah, karena kalau kita cerita kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau 63 tahun. Ya, kita cerita 63 tahun juga. Kita cuplik saja beberapa, mudah-mudahan ada inspirasi. Yang pertama, kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode cobain sendiri. Coba saja sendiri, lakukan sendiri. Silahkan coba sendiri, explore sendiri. Ya. Apa namanya? Kalau bahasa Arabnya jarib binafsik. Silahkan kerjakan saja dulu sendiri. Gitu. Contohnya bagaimana? Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung Taif setelah Fathu Mekah, setelah peristiwa Fathu Mekah, kemudian para sahabat dan Rasulullah mengepung Taif berhari-hari, dan benteng Taif masih belum bisa ditembus. Benteng Taif masih belum bisa ditembus. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni murtahilun ghadan. Besok saya akan pulang. Sudah cukup kita mengepungnya, kita nggak akan bisa menembus lagi, besok saya akan pulang. Setelah 15 hari, ya, setelah 2 pekan lebih Rasulullah mengepung, kata Rasulullah, inni murtahilun ghadan. Di situ ada anak muda. Ada anak muda yang ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana kita pulang? Ya, semangat heroiknya anak muda biasa. Ya Rasulullah, bagaimana kita pulang ya Rasulullah? Kita ini sudah 15 hari mengepung mereka. Ya Rasulullah, lanjutkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ukhdu alal qitali ghadan. Kalau memang kalian masih mau mencoba, silahkan coba. Ya, explore saja sendiri. Silahkan coba. Dan besoknya anak-anak muda ini dengan semangatnya mencoba lagi. Rasulullah sudah melakukannya, kata Rasulullah, besok saya pulang. Enggak ya Rasulullah, kita coba lagi. Silahkan dicoba. Dan besoknya anak-anak muda ini mereka ya mencoba melakukan penerobosan, tapi yang mereka dapatkan justru malah luka-luka. Ya, memang tidak ada yang meninggal, dan Rasulullah ya menakar madorotnya, bahayanya. Jangan juga kemudian pakai metode ini untuk sesuatu yang sangat sangat bahaya, ya. Tapi sudah ketaker, sesuatu yang memang itu mah madorotnya masih bisa ditanggulangi kalaupun ada bahaya. Kalau istilahnya zaman sekarang stupid cost lah ya, biaya kebodohannya itu masih bisa kebayar, masih bisa tahan. Silahkan coba. Ternyata setelah seharian anak-anak muda ini mereka mencoba, mereka datang ke Rasulullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
inni murtahilun ghadan. Saya besok mau pulang. Kata anak muda ini, iya ya Rasulullah, besok kita pulang ayo, besok kita pulang. Jadi biarkan dia bereksplorasi. Kalau dia sudah mentok, baru kita bantu, baru kita kasih solusinya, baru kita ajarkan. Jangan langsung diajarkan dari awal, kita bantu terus-terusan dari awal. Apa ya namanya kalau sekarang? Adversity quotient ya, kecerdasan ketangguhan, begitu kalau nggak salah. Jadi tidak semuanya harus dibantu. Memang kita mengajarkan, tapi nggak semuanya harus disuapi. Kalau mau coba silahkan coba. Gitu. Contoh lagi, ini masih metode yang pertama. Silahkan eksplorasi sampai mentok, nanti baru saya ajarkan. Nanti baru kita bantu untuk diajarkan. Kata para sahabat, kami sedang jalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami lewat, ya, ada seorang anak kecil, ghulam, yasluh syah, yasluh itu apa ya? Menguliti kambing, menguliti kambing. Anak kecil belajar menguliti kambing. Dan para sahabat melihatnya gregetan gitu. Atau gini caranya nih kalau pengen ngulitin kambing. Rasulullah, nah, jangan. Biarin aja. Diperhatikan oleh Rasulullah dan para sahabat, si anak kecil ini bingung gitu. Ini gimana caranya? Tapi pengen belajar. Rasulullah mencegah para sahabat, biarin dulu. Sampai mentok dia udah nggak bisa. Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun tangan. Kata Rasulullah, ya gulam, da'ni urika kaifa tasluh syah. Nah, izinkan saya memperlihatkan, mengajarkan bagaimana caranya menguliti kambing. Rasulullah ahli ya, profesional, bukan ya pedagang sukses sebelumnya. Urusan kambing mah gampang lah. Jurkam dari sejak kecil Rasulullah. Juragan kambing. Dari usia belia ya, Rasulullah sudah menggembala domba, sudah banyak berinteraksi dengan kambing. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya di sela-sela kulit dengan daging. Dimasukkan tangannya, ditarik kemudian kulitnya. Masukkan tangannya, ditarik kemudian kulit kambingnya. Terus kata Rasulullah, hakadha faf'al. Nah, begini caranya, sok diikuti. Seperti ini dan ikuti. Jadi, look at me, perhatikan saya, ikuti saya. Begini caranya. Tapi diajarkannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibiarkan sok. Kan anak kita kadang pengen sendiri, sini pengen sendiri. Dari kecil kita biasa nyuapin, dari kecil kita biasa pakein baju, ya dari kecil biasa kita siapkan segalanya. Tambah usia sedikit, egonya muncul. Enggak, pengen sendiri. Ya, siapa enggak? Silahkan. Waktunya memang untuk bereksplorasi. Tapi kalau sudah mentok, ya kita ajarkan. Dan nggak usah begini, matakna tuh, pahinta tadi. Kalau dari tadi kan cepat, nggak usah juga kayak begitu. Ya. Karena ya itu justru menurunkan semangat eksplorasi nantinya. Buat mereka jadi tidak terbangun daya juangnya, daya tahan. Nah, ini satu ya, salah satu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang mungkin ya, adversity quotient dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan contohnya kepada kita. Tentu sekali lagi dengan bahaya yang terukur. Tidak semuanya harus pakai metode yang sama. Jangan pukul rata, pakai metode ini semuanya. Kalau bahayanya terukur, kalau bahayanya itu masih bisa ditanggulangi, kalau stupid cost-nya itu
tidak ya bisa terkendali, coba sendiri, eksplorasi sendiri. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan anak-anak itu dengan apa kalau bahasa ininya apa ya itu musyarakah itu kalau bahasa sekarangnya mungkin inilah menggali potensinya, atau cerita dulu, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa menangkap ya kira-kira kalau bahasa sekarangnya apa. Jadi ada sahabat namanya Shuraid bin Suwaid. Shuraid bin Suwaid. Nah, Shuraid bin Suwaid ini kecanduan. Kecanduan, bukan kecanduan main game. Bukan kecanduan gadget, bukan. Kecanduan dengan syair. Kata Shuraid bin Suwaid, saya itu kalau sudah bersyair, yulhini katsira. Terlena dengan syair, ya, lupa waktu, berleha-leha, menikmati syair. Kecanduan lah kalau bahasa kita sekarang. Dan sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi Shuraid bin Suwaid ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Shuraid bin Suwaid yang sudah kecanduan dengan sesuatu. Mengajar orang yang sudah kecanduan. Mengarahkan orang yang sudah kecanduan. Membimbing orang yang sudah kecanduan. Berinteraksi dengan orang yang sudah kecanduan. Dan spesifik kecanduannya. Kecanduan bersyair. Jadi, kalau sekarang apa ya, ngelagu lah. Pokoknya semua lagu dia hafal. Dari mulai dangdut, pop, rock, dan seterusnya. Nasyid, dan seterusnya. Dia hafal. Semua lagu dia hafal. Jumpalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Shuraid bin Suwaid. Saat itu Nabi sedang naik kendaraan, sedang naik ontaknya, atau naik kudanya, atau naik keledainya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Shuraid bin Suwaid, atarkab khalfi, Shuraid, mau nggak naik di belakang saya? Mau nggak duduk di belakang saya, disupirin? Nah, kalau bahasa kita begitu. Yuk kita jalan-jalan, yuk disupirin, sok duduk di belakang. Shuraid akhirnya naik di belakang Rasulullah, Nabi yang nyetir, Shuraid yang jadi penumpang. Diajak jalan keliling oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hal yang sepele, ya. Diajak jalan-jalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja yang sudah dewasa, gitu, diajak jalan-jalan itu senang. Ya, apalagi kalau mudik, lebih senang lagi. Diajak jalan-jalan saja sudah senang. Apalagi yang ngajaknya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang nyetir mobilnya, beliau yang mengendalikan kendaraannya. Jadi kebanggaan tersendiri. Shuraid bangga dong, dilihat oleh orang banyak, ya, sedang diajak jalan-jalan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencairkan suasana, ice breaking, ya, membuka dialog. Nanya ke Shuraid, wahai Shuraid, engkau hafal nggak atahfal syai'an min syair Umayyah bin Salt lamta? Hafal nggak
syairnya Umayyah. Umayyah bin Salt. Ya, syairnya Umayyah. Orang kecanduan syair ditanya tentang syair. Orang kecanduan game ditanya tentang game. Orang kecanduan bola ditanya tentang bola. Orang kecanduan dengan apa misalnya olahraga ditanya tentang olahraga. Rasulullah membuka dialognya dengan apa yang disukai. Hafal nggak Syuraid syairnya Umayyah? Kenapa Umayyah yang dipilih oleh Nabi? Bapak Ibu, syairnya Umayyah itu syair-syair kebijaksanaan, syair-syair yang bagus. Kalau lagu mungkin lagu religi lah, kurang lebih begitu. Ya, lagu-lagu yang orang mendengarnya itu jadi lembut, jadi mikir, merenung dan seterusnya. Hafal nggak syairnya Umayyah? Kata Syuraid, ya semua syair hafal. Jangankan syairnya Umayyah. Hafal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukan sekedar nanya hafal atau tidak, tapi kata Nabi begini. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Anshidni baitan. Coba dong, saya pengen dengar satu bait syairnya Umayyah. Orang kecanduan syair, ditanya tentang syair, diminta untuk bersyair. Kira-kira senang tidak kalau kita di posisi Syuraid bin Suwaid? Itu hobi kita, itu kesukaan kita, dan kita diajak ngobrol tentang sesuatu yang saya suka. Kata Syuraid, siap ya Rasulullah. Senang banget, pasti excited. Wah, saya senang Persib, diajak ngobrol tentang Persib, walaupun eleh, gitunya 2-0 gara-gara ya apapun sebabnya gitunya. Kalah misalnya dari Persija, tapi diajak ngobrol tentang Persib, mohon maaf ya yang pendukung Persija, nggak apa-apa, kita bersaudara sesama muslim. Tapi senang gitu kalau diajak ngobrol tentang bola, apalagi Persib yang jadi temanya. Sehingga Syuraid bin Suwaid itu langsung mendendangkan syair. Selesai satu bait, kata Rasulullah begini, teruskan. Teruskan. Ditanya tentang syair, diminta untuk bersyair, teruskan bersyair. Dalam keadaan menunggang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin senang. Terus gimana terus? Terus Persibnya kumaha? Terus siapa yang ngegolin? Terus bener tau wasitnya tuh bener eta dan seterusnya lah. Teruskan. Lagi syairnya, tambah lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai ini yang cerita Syuraid bin Suwaid. Kata beliau, fa'ansyatuhu mi'ata baitin. Saya sampai mendendangkan syairnya Umayyah itu 100 bait. Tapi memang syairnya syair hikmah semua. Lagunya Opik lah kalau sekarang mungkin musik positif meren. Ya, lagu-lagu positif lah pokoknya. Yang isinya kebijaksanaan. Lagi kata Rasulullah, lagi. Terus gimana? Sampai 100 bait. Nah, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Rasulullah setelah 100 bait, kada Umayyah an yakuna musliman. Rasulullah ngasih komentar, bukan sekedar mendengar, tapi berkomentar. Syuraid, hampir saja Umayyah itu jadi seorang muslim. Saking bijaksananya, ya, hampir saja Umayyah itu menjadi seorang muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat di dalam Al-Quran tentang syair.
Kalau melihat redaksinya dalam hadis, kalimat Nabi itu cuma 5. Yuk naik, ajakan. Ajakan untuk jalan-jalan. Yang kedua, membuka dialog dengan sesuatu yang disukai. Hafal nggak lah syairnya Umayyah? Kemudian meminta untuk bersyair. Sok, ceritakan. Yang kedua. Yang ketiga, terus menggali terus-terusan. Yang keempat, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mengarahkan, mendidik Syuraid. Yang kelima, hampir saja Umayyah itu jadi seorang Muslim. Kemudian dibaca akhir dari surat Asy-Syu'ara, surat tentang para penyair. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu banyak diikuti oleh orang-orang yang sesat. Cetu. Nah, kalau kita jadi Syuraid bin Suwaid, gongnya itu kerasa ya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu banyak diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jeleger. Itu jelebebel banget. Sangat bisa ngejelek banget. Jelebebel banget. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tarau annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kalian perhatikan para penyair itu mereka banyak menghabiskan waktu di lembah-lembah sendirian? Nusuktah ayat Al-Qur'annya ke Syuraid bin Suwaid. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan banyak para penyair yang mendendangkan syairnya, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Sampai ke ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali para penyair yang beriman dan tidak lupa untuk tetap beramal soleh. Syuraid yang ada di belakang, paham? Ya, ngerti. Ngerti maksudnya ke arah mana. Ngerti maksudnya ke arah mana. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi sedang memberi nasihat sebenarnya. Nabi sedang mengarahkan, mendidik. Dan kalau sekarang kan kita ya belajar tentang ilmu pendidikan, bahwa kalau ingin menasihati, apalagi nasihatnya itu cukup tajam gitu ya, cukup tajam, usahakan kita nggak bertatapan langsung. Karena itu mungkin bikin takut, bikin serem, tapi ya kita menatap arah yang sama. Kalau anak kita ke sana, ya kita juga melihat ke sana. Sebenarnya kita sedang ngomong dengan dia, tapi arahnya ke arah yang sama. Nabi dengan Syuraid duduk depan belakang. Satu arah yang sama, yaitu sama-sama ke depan, tapi sebenarnya Nabi sedang ngasih nasihat ke belakang. Jadi mata itu juga bagian dari metode pendidikan Nabi dalam mengajar, khususnya ketika ingin memberikan nasihat, memberikan arahan dan seterusnya. Ini yang kedua. Sebutlah kalau mau disebut metodenya, menyamakan frekuensi, baru memberikan pengarahan yang terbaik, baru menasehati. Samakan dulu frekuensinya. Oh, dia senang syair, kita tunjukkan bahwa kita juga terbuka dengan syair. Oh, dia suka dengan apa kalau sekarang ya? Sekarang mungkin kalau anak saya senang main dandemen, ya dandemen. Kita coba tiga kumasi dandemen oh begini, kita coba. Setelah ini ya kalau mau diaplikasikan gitu, karena mungkin kalau sekarang cenderung kecanduannya ke gadget. Yuk orang main game bareng. Jadi tidak dilarang, tapi juga tidak dilepaskan begitu saja. Ya kalau mencoba mengaplikasikan, kita memilih gamenya yang terbaik, kemudian kita ikut berpartisipasi, di situ mudah-mudahan kita bisa masuk lebih dalam.
sejauh yang saya coba itu cukup berhasil. Itu cukup berhasil untuk kalau bahasa sekarangnya kan begini. Masuk ke dunia mereka untuk mengajak mereka masuk ke dunia kita, kasih arahan setelah itu. Rasulullah melakukan hal seperti itu. Ya, di kisah Syuraid ini. Rasulullah masuk ke dunianya Syuraid, kemudian mengajak Syuraid masuk ke dunianya Rasulullah, kemudian diberikan arahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin yang terakhir ya, karena waktu juga, karena mungkin nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga ini tentang kewajiban kita menggali potensi anak-anak kita. Ya. Mengajarkan dengan menggali potensinya. Talent mapping, kalau bahasa sekarang mungkin ya, mencari talentnya di mana, potensinya ada di mana, kemampuannya ada di mana, dan kasih kesempatan untuk mengembangkan. Kasih fasilitasnya. Karena kalau tidak, ini kisah yang ketiga atau metode yang ketiga, kalau enggak, ketika potensi itu tidak tersalurkan, enggak diarahkan ke tempatnya yang positif, dia akan meledak dan jadi energi yang negatif. Kenakalan remaja, kenakalan anak, salah satu sebabnya ketika potensi yang dimiliki tidak dikeluarkan dan disalurkan di jalur yang positif. Mereka tuh pinter, cerdas, tapi karena nggak dikasih potensi, akhirnya merusak. Padahal kalau diarahkan bisa bagus potensinya. Kisahnya, waktu Fathu Mekah, saat Rasulullah sedang di puncak kemenangan dakwah Nabi di kota Mekah, kemudian patung-patung dihancurkan setelah 21 tahun berdakwah, simbol-simbol kesyirikan baru dihancurkan. Jadi simbol mah urusan belakangan. Yang penting pemahaman dulu. Nomor satu itu faham dulu. Ya, urusan simbol nanti terakhir. Kesyirikan itu simbolnya ada di patung. Tapi Nabi baru menghancurkan patung setelah 21 tahun berdakwah. 13 tahun di Mekah, simbol-simbol itu nggak disentuh-sentuh, tidak dihancurkan. Berdakwah di Madinah, ya tidak juga disinggung, dihancurkan. Baru disingkirkan dari Ka'bah di Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun setelah hijrah, 21 tahun dari kenabian. Padahal kita tahu, di Mekah dakwahnya itu mayoritas seputar tauhid. Tapi meskipun dakwahnya tauhid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghancurkan simbol-simbol yang bertentangan dengan tauhid. Ya, patung-patung itu masih berserakan di sekitar Ka'bah. Simbol mah urusan belakangan. Yang penting fahamnya dulu. Kalau sudah faham, insya Allah yang jadi penyembah simbol, mereka juga yang akan menghancurkan simbol tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal untuk azan. Ini simbol. Kalau simbol kesyirikan sudah disingkirkan, sekarang Rasulullah ingin menampilkan simbol kemuliaan. Bilal bin Rabah, mantan budak yang dikenal oleh orang Mekah. Mantan budaknya Umayyah, ya, seorang tokoh majikannya Bilal yang dikenal. Bilal bin Rabah berkulit hitam. Bilal bin Rabah bukan orang asli Mekah. Dia orang Ethiopia, beliau orang Ethiopia. Mantan budak, kemudian bukan asli Mekah, bukan warga Quraisy, dan pendatang, ya, kulit hitam.
diangkat oleh Rasulullah untuk azan di atas Ka'bah. Jadi Ka'bah yang dimuliakan oleh orang Mekah ada dinaiki oleh Bilal. Bilal azan. Itu simbol ya. Setelah simbol syirik disingkirkan, maka simbol Islam dinaikkan. Islam tidak pandang bulu, tidak lihat warna kulit, tidak lihat apa dia Arab ataupun non Arab ya. Islam itu memuliakan semuanya. Nah, ketika Bilal azan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tiba-tiba para sahabat mendengarkan orang-orang cekikikan, ketawa, menertawakan Bilal. Dicari tahu, kenapa ini? Kok ada yang berani menertawakan Bilal yang sedang azan di tengah kemenangan umat Islam? Ternyata setelah diselidiki, yang sedang tertawa itu anak-anak muda. Siapa yang bikin ketawanya? Seorang anak muda yang bernama Salamah bin Mu'ayyir, atau panggilannya Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah. Dia yang bikin orang ketawa. Meniru-niru azan Bilal, tapi bikin orang ketawa. Akhirnya dipanggil. Suruh datang ke Rasulullah SAW. Ini yang menceritakannya Salamahnya sendiri, Abu Mahdzurah. Kata Abu Mahdzurah, fa'alimtu anni maktul. Saya sadar bahwa saya pasti akan dibunuh. Ini akhir usia saya, sudahlah pasrah, mau dibunuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, duduklah Salamah di depan Rasulullah SAW. Kira-kira Salamah masuk Islam, ya, baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kira-kira Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita di posisi Nabi, apa yang akan kita ucapkan? Apa yang akan kita sampaikan ke Salamah? Mungkin kita akan jewer, ari maneh sing balik atau kerada. Itu azan didengerin dan seterusnya. Kira-kira kalimat apa yang pertama akan kita ucap? Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi bilang begini ke Salamah. Wahai Salamah, ya Aba Mahdzurah, balaghani annaka hasanas saut. Wahai Abu Mahdzurah, saya dengar katanya suaramu itu bagus. Oke. Ini pembicaraan mengarah kemana ini? Saya dipanggil oleh para sahabat menghadap ke Rasulullah. Ketika nyampe ke Rasulullah, kalimat pertama, topik pembukanya tentang potensi yang dimiliki oleh Abu Mahdzurah. Balaghani annaka hasanas saut. Sampai berita kepada saya bahwa suaramu katanya bagus ya. Ya, kata Abu Mahdzurah, itu kata orang-orang. Kata Rasulullah begini, afala u'allimukal adzan? Mau nggak saya ajarkan azan? Kata Salamah, ya kalau engkau memandang seperti itu, saya siap belajar. Akhirnya Rasulullah ya di depan para sahabat, yang mungkin para sahabat itu sudah menunggu. Rek dikumahakeun, mau diapain nih Salamah? Dicabuk. Kalau ada Umar bin Khattab, ya Umar, namanya Umar, sosok Umar. Kata Rasulullah sini, di depan para sahabat disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengajarkan Salamah azan. Ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Selesai bisa, kata Rasulullah, bisa, wahai Rasulullah. Oke, kalau bisa, mulai hari ini, Anda yang jadi muazzin. Bukan Bilal lagi. Nangis di situ Salamah. Dan setiap kali azan, Salamah itu nggak kuat menahan tangis air matanya. Kata Salamah, saya jadi muazzin di Mekah, padahal saya dulu pernah mencela azannya Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayah bunda teman-teman yang Allah muliakan, ya. Rasulullah tidak membahas kenapa ngejek azannya Bilal, orang lagi Fathu Mekah malah dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah,
Jadi Rasulullah langsung ke akar permasalahannya. Salamah merasa begini, kalau melihat dari konteksnya, Salamah merasa, Bilal azan, saya juga bisa, suara saya juga sama bagusnya. Apalagi saya ini orang Mekah. Saya ini orang Mekah. Suara saya juga bagus sama kayak Bilal. Kenapa malah Bilal yang azan? Nggak, orang nggak bisa, saya juga bisa azan. Nah, potensinya nggak keluar, dan orang lain yang justru malah mendapat kesempatan, kadang itu jadi sumber kenakalan. Kadang itu jadi sumber kerusakan. Dan Rasulullah memahami hal tersebut. Sehingga langsung masuk ke intinya, balaghani annaka hasanus. Boleh jadi setiap kenakalan yang terjadi karena ada potensi yang tidak tersalurkan. Ada kemampuan yang tidak diberikan jalan, yang tidak tersalurkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sampai usia 40 tahun, Salamah itu selalu menceritakan sebab jadi muazin Mekah. Dan yang menceritakan kisah ini Salamah sendiri, Abu Mahdurah sendiri. Jadi kadang, ya bukan kadang, memang talent mapping itu perlu, ya, memetakan kemampuan anak-anak kita, memberikan fasilitas untuk mengembangkannya diperlukan. Kadang yang mungkin sering terjadi, ya, apa istilah pendidikannya, jangan mengasah pisau yang tumpul, katanya. Asahlah pisau itu bagian yang tajamnya. Kalau memang potensinya ada di sini, asah di sini. Jangan sampai yang tajamnya terabaikan, yang tumpulnya juga memang nggak ada kemampuan. Akhirnya dua-duanya juga jadi tumpul. Kalau memang potensinya ditarik suara, arahkan jadi muazin, arahkan jadi seorang qori, arahkan untuk belajar nada Quran dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, berhubung sudah waktu imsak, sebentar lagi azan subuh, saya kira kita cukupkan, ya, 3 kisah dan 4 poin. Jangan lupa 4 poin. Poin yang pertama, rukun keteladanan. Kemudian poin yang kedua, apa tadi? Yang sudah catatannya sudah ada mungkin di Dokter Tan. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Dokter Tanri. Silahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa, insya Allah banyak pelajaran yang kita dapat dari Kang Abe, ya, barusan, ya, bagaimana Rasulullah itu bisa memanfaatkan berbagai momen, berbagai cara gitu, ya, untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak di zamannya gitu, ya. Dan kalau saya catatannya jadi lebih dari 3 barusan. Banyak sekali, ya, pelajarannya tadi itu. Bagaimana metode Rasulullah, ya, dari mulai memberikan kesempatan untuk anak-anak muda itu mencoba dan belajar dari kesalahan, ya. Kemudian menyertai atau mendampingi untuk menjadi jalan menanamkan nilai kepada mereka. Dan bagaimana justru dalam tanda kutip kenakalan, ya, atau kalau bahasa sekarang, ya, kenakalan, ya, tapi sebenarnya itu kan tadi, ya, justru bisa jadi potensi untuk kebaikan justru, ya. Nah, kita mungkin ada sedikit waktu sebelum ditutup. Saya sebelumnya mau nanya dulu nih, pesertanya ada yang mau nanya apa enggak nih? Kalau ada yang mau nanya boleh raise hand. Mungkin kalau ada waktu kita kasih satu kesempatan pertanyaan. Boleh, ya, Kang Abe, ya, kita kasih kesempatan bertanya. Silakan, Mangga. Peserta ada yang mau nanya, boleh lewat chat, boleh. Dari chat boleh ditulis, ya. Yang mau nanya langsung raise hand juga boleh. Silakan buat ayah bunda atau ikhwan akhwat semua yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Ya, satu pertanyaan.
Ya, berhubung ini ada pertanyaan pertama yang masuk nih ya, boleh kita coba bahas ya, Kang Abe. Yang pertama dari Teh Intan. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, bagaimana mengerjakan kepemilikan untuk anak 2 tahun? Apakah benar mengajarkan mainan kepunyaan anak kita ketika dipinjam temannya tidak boleh sama si anak? Kita tidak boleh mengarahkan untuk berbagi atau bermain bersama. Mana Kang Abe? Bisa dipahami ini pertanyaannya? Saya Tentang coba konsep kepemilikan pada anak 2 tahun. ya, saya coba tangkap pertanyaannya, mudah-mudahan tidak salah persepsi. Uh, ini kita coba cari inspirasinya dari kisah lagi. Ya. Jadi Nabi pernah mengambilkan air untuk cucunya, namanya Hasan. Dia haus, pengen minum. Kata Hasan, oke, nanti diambilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Husain ikutan bangun, adiknya Sayyidina Hasan. Husain ikutan bangun, dan karena melihat Nabi sedang bawa minuman, Sayyidina Husain langsung lari. Saya juga pengen minum. Nabi mengambilkan air karena tadi Hasan minta. Sekarang Husain datang pengen minum, ngejar duluan. Kira-kira kalau kita di posisi orang tua, ini air minum akan kita kasihkan ke siapa? Yang ngejar mendatangi kita, atau yang memang pertama minta kepada kita? Kata Nabi ke Sayyidina Hasan, enggak. Ini milik kakakmu. Ini milik kakak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan cucunya, masih sama cucunya, menahan cucunya tidak memberikan air minum kepada cucunya Hussein karena ini haknya Hasan. Ini haknya Hasan. Kalau memang Hasan sudah minum dan dia yang minta pertama, kemudian masih ada sisa, boleh diberikan kepada Hussein. Tapi kalau enggak, nanti diambilkan lagi. Sehingga dari cuplikan, dari penggalan kisah ini, kita dapat hikmah bahwa kepemilikan itu hal yang dihormati, dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ini cerita Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kalau saya tidak salah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu masih muda, masih kecil, duduk di sebelah kanan Nabi. Ceritanya mungkin pernah mendengar, masyhur ya, duduk di sebelah kanan Nabi. Kemudian di depan Nabi, di majelis Nabi saat itu sedang duduk para pejabat-pejabat, para pembesar, ya, para inohong, para pejabat lah, para petinggi. Kemudian karena cuaca sedang panas, Nabi minta tolong diambilkan air minum, teko dan air minum. Datang teko, datang air minum, kemudian dituangkan. Kira-kira siapa orang pertama yang akan dikasih oleh Nabi air minum ini? Di depan ada pejabat, tapi di sebelah kanan ada anak kecil. Yang sunnahnya, kalau sedang kumpul melingkar seperti itu, mendahulukan yang sebelah kanan. Mutar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan seterusnya. Tapi di majelis itu ada para pejabat, petinggi. Nah, kisahnya masyhur ya. Kemudian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah ngambil airnya, beliau nengok ke sebelah kanan. Kata beliau, nah, diizinkan tidak kalau air ini, jamuan ini saya kasih ke para pejabat. Ata'dzanli an abda bil kibar, diizinkan tidak kalau minuman ini saya mulai ke para pembesar dulu. Kenapa Nabi minta izin? Apa cuman basa-basi? Lip service saja karena ada para pejabat misalnya ya, dianggap menghargai anak kecil dan seterusnya? Enggak basa-basi. Apa buktinya enggak basa-basi? Si anak kecil menjawab, enggak boleh. La,
la u'fir binasibi minka ahad. Saya tidak akan memberikan bagian yang saya dapatkan dari tangan Nabi, kemudian saya serahkan ke orang lain. Enggak boleh. Kalau kita di posisi Nabi, apa yang akan kita lakukan? Di depan para pejabat, cicing mana? Setengah omong. Sudah, jangan banyak bicara, sudah dia. Mungkin begitu. Tapi enggak, kata Nabi. Nabi kemudian bilang ke para pejabat, bapak-bapak, ini adalah hak anak yang ada di sebelah kanan saya. Nah, silahkan mulai. Fabda ya gulam. Nah, silahkan mulai. Nabi menghargai hak, Nabi mengajarkan kepemilikan kepada Sayyidina Hasan, mengajarkan kepada Sayyidina Husain, mengajarkan kepada para pembesar bahwa hak anak kecil itu tetap harus dihargai, tetap diajarkan kepemilikan. Jadi kalau mau main bersama silahkan, tapi tetap ajarkan ini milik kamu. Kalau orang pengen minjem, minta izin kepada kamu. Kalau kamu membolehkan silahkan. Kalau enggak, ya sudah, tidak ada yang boleh memaksa. Seperti itu kurang lebih ya, inspirasi dari kisah Sayyidina Hasan dan kisah sahabat Sahal bin Sa'ad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang Nabi pun mengajarkan ya kepada anak-anak dan bahkan walaupun di depan para pembesar ya tentang hak dan tentang kepemilikan, gitu ya. Ini sudah jam 10:05 ini ya, kelihatannya kita sudah overtime. Mungkin untuk kesempatan pertanyaan malam ini kita cukupkan ya. Insya Allah kalau ada rezekinya, insya Allah kita bisa mengadakan sesi lagi di mungkin sesi yang akan datang ya, insya Allah nanti disampaikan kepada ayah bunda semua. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin kita coba kompilasi kalau misalnya syukur ada kesempatan untuk dijawab oleh Ustadz. Halo. Di saya suaranya hilang ya? Khawatir. Oh iya, sebentar Ustadz. Iya, Ini maaf. Kang Alfi udah gabung lagi ya. Iya, suara barusan terputus ya. Ya. Tadi sampai mana berarti ya? Masih kedengarannya? Ya, insya Allah pokoknya kalau misalnya ayah bunda semangat, ya ikhwan akhwat semua semangat. Mohon doa dan dukungannya. Semoga kita bisa mengadakan lagi sesi yang selanjutnya ya. Kita akan membahas lagi tentang seni mendidik ala Nabi ya. Salah ngomong tadi, hampir aja seni mendadak ya. Seni mendidik ala Nabi. Seni mendadak mah tahu bulat. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsira pada Kang Abe atas kesempatan untuk bisa belajar bersama dengan kita semua tentang seni mendidik ala Nabi. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, semoga nanti ada kesempatan untuk kita kompilasi, mungkin bisa dijawab melalui tulisan atau nanti bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Baik, saya sebagai host dari acara malam ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan malam ini. Semoga ayah bunda bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari sesi kita malam ini, dan apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal ibadah yang dibalas oleh Allah berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairan katsira sekali lagi untuk semuanya. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamitnya. Enggak. Yo, assalamualaikum. Tutup. Insyaallah.